Longgo. Satu persatu pengedar dan pemakai narkoba diringkus petugas gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di kampung narkoba di kawasan Jalan Kunti, Surabaya, Jawa Timur. Dari penggerbekan tersebut, polisi menangkap 2 pengedar dan 23 pemakai narkoba. Sementara dari hasil tes urin, 17 orang diantaranya dinyatakan positif amfetamin atau positif mengonsumsi sabu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 57 paket narkoba jenis sabu. Sudah diamankan 25 orang, di mana perannya masing-masing juga ada. Dari 25 orang tersebut, ada 2 orang selaku bandar kecil dengan menjual paket sabu. Dari berapa? Dari 25 yang terindikasi 17 orang positif metamfetamin, kemudian yang sisanya masih negatif, tapi akan dilakukan pemeriksaan di Polres, pendalaman terkait perannya masing-masing. Selanjutnya, seluruh tersangka dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna menjalani penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solehul Hadi untuk CSI, RTV. Emosi lantaran angsuran gadai emas enggan dibayarkan, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur tega membunuh kekasihnya dengan barbel. Sementara di Jakarta, 4 rumah warga di Kampung Bahari ludes dilalap si jago merah. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siabu. Warga di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api membakar 4 rumah semi permanen yang berbahan kayu. Namun api justru semakin membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga lainnya. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan saat menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit. Api baru padam setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diketahui berasal dari salah satu rumah warga. Satunya ambruk, ada ledakan 2 kali, kayak ledakan, nggak tahu ledakan apa, pokoknya bunyi lah, kayak gitulah. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kebakaran ini. Sementara aparat Polsek Tanjung Priok masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. Emosi pergoki suami berselingkuh, seorang istri di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat menghabisi selingkuhan suaminya dan membuang jasad korban di pinggir jalan. Informasi selengkapnya bersama sejumlah berita lainnya kami sajikan dalam Kilas Balik Sepekan. Tawuran terjadi di Jalan Warakas 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain membawa senjata tajam dan petasan, salah satu pelaku tawuran terekam menggunakan senjata api yang diduga berjenis pistol yang diarahkan ke lawannya. Tawuran antara remaja yang masih kerap terjadi di permukiman warga ini juga membuat resah masyarakat sekitar. Warga berharap agar pihak kepolisian semakin gencar untuk berpatroli agar aksi tawuran bisa diredam dan tidak kembali terjadi. Warga Jalan Ismail Harun, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan jasad wanita yang tergeletak di pinggir jalan dengan sejumlah luka di bagian kepala. Usai diidentifikasi, diketahui jasad tersebut bernama Damiriata Tarigan yang tewas dibunuh Mariani. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran emosi menangkap basah korban tengah berduaan bersama suami pelaku di kediamannya. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas dan membuang jasad korban dibantu suami dan 2 saudara lelakinya. Polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan untuk membuang jasad korban.
Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bocah laki-laki berusia 9 tahun ini dipersekusi sejumlah orang dewasa di tempat penggilingan padi di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban dianiaya usai dituding mencuri uang sebesar Rp300.000. Dalam penganiayaan tersebut, korban juga disiram menggunakan air minuman beralkohol. Akibatnya korban mengalami luka memar di kepala, wajah, hingga luka bakar di tangan dan kaki bekas struman. Penganiayaan akhirnya berhasil dihentikan saat polisi tiba di lokasi. 3 dari 4 pelaku telah diamankan, sementara 1 pelaku lain masih buron. Orang tua korban berharap para pelaku diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tiga pria mencuri tiang listrik yang ada di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketiganya menyamar sebagai petugas lapangan pemasangan jaringan internet. 1 tiang listrik itu kemudian dibawa dengan mobil bak terbuka yang sudah mereka persiapkan. Total ada 13 tiang listrik yang mereka bawa kabur. Buntut dari pencurian itu, sejumlah pekerja dan pihak vendor jaringan internet melaporkan aksi tersebut ke Polresta Padang dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Tim Liputan untuk CSI, RTV. Kasus tewasnya Kasat Reskrim usai ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan masih bergulir. Kepolisian mengungkap pelaku nekat membunuh rekan polisinya lantaran tak terima koleganya ditangkap oleh korban atas kasus tambang ilegal. Usai menyerahkan diri dan dilakukan penahanan, kasus penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansor terus bergulir. Pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan barang bukti masih dilakukan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran tak terima koleganya ditangkap oleh korban atas kasus tambang ilegal. Meski begitu, penyidik masih mendalami kasus tersebut. Selain memeriksa pelaku dan sejumlah saksi, polisi juga telah melakukan olah TKP dan memeriksa bukti visum korban. Rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan. Sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Kalau korban memang baru kurang lebih 1 tahun, kalau pelaku sudah diperkirakan 3 tahun sejak tahun 2022 sampai saat ini sebagai PS atau pejabat sementara. Selain pelaku, petugas telah mengamankan sejumlah barang bukti senjata api yang digunakan pelaku, sisa peluru serta magazin, selongsong peluru, celana, jam tangan, dan 1 pisau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Diduga sopir mengantuk, 1 unit mobil minibus travel menabrak truk di Jalan Tol Cipularang kilometer 95 Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini 2 penumpang minibus tewas, sementara sejumlah penumpang lainnya luka-luka. 1 unit mobil minibus travel rusak parah setelah terlibat kecelakaan dengan truk molen di jalur tol Cipularang, kilometer 95 wilayah Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat. Saat itu minibus travel akan mengantarkan penumpangnya ke wilayah Bekasi dan Jakarta. Namun di lokasi kejadian, sopir minibus diduga mengantuk. Minibus melaju oleng dan langsung menabrak truk molen yang ada di depannya. 2 penumpang tewas akibat terjepit badan minibus dan truk, sementara beberapa penumpang lainnya luka-luka. Korban penumpang itu ada 10 orang, 4 luka berat, 6 luka ringan. Di rumah sakit infonya tadi ada 2.
2 yang meninggal berarti. Penumpang semua atau Penumpang, sopirnya? supirnya selamat. Udah mulai goyang oleng sampai 3 kali itu saya ngerasain, cuma saya pikir masih positif thinking aja, ini supirnya mau menghindari genangan air soalnya ini posisi di jalur kanan agak kencang juga. Kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saipul Falah untuk CSI, RTV. Pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap Lindawati di Jalan Ngaglik, Surabaya terungkap. Motif dari pembunuhan itu cekcok terkait angsuran Gadai Emas lantaran diduga korban tidak mau membayar angsuran Gadai Emas. Kasus kematian Lindawati berusia 55 tahun yang dilaporkan tewas akibat jatuh di kamar mandi rumahnya di Ngaglik, Surabaya, Jawa Timur akhirnya terungkap. Banyaknya luka lebam hingga robek di sejumlah bagian tubuh korban membuat tewasnya Lindawati janggal. Dari hasil penyidikan, korban tewas usai dianiaya menggunakan barbel besi seberat 5 kg oleh kekasihnya Andre Surya berusia 51 tahun. Diduga pelaku emosi lantaran korban enggan membayar angsuran Gadai Emas hingga terlibat cekcok yang berujung korban tewas. Korban dan pelaku ini sudah berhubungan tapi tidak suami istri kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan. Setelah korban jatuh, kemudian dipukul berkali-kali dan di situ juga korban sempat memberi perlawanan dengan cara mencakar leher pelaku dan juga menggigit tangan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Baik, terima kasih Felicia dan halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Saya akan mengajak sahabat RTV untuk melihat pelanggaran lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat RTV, kita lihat ya. Nah, baru aja mau kita lihat nih video pelanggarannya bahwa ada pengendara motor yang melawan arus ya, di mana ada pengendara mobil yang lagi putar balik atau U-turn, kemudian dia ngebut pengendara motor itu dan terjadi crash. Ya, hal ini sangat disayangkan ya sahabat RTV, di mana pada akhirnya berniat untuk menghemat waktu dengan melawan arus malah menghambat perjalanan juga nih jadinya ya kan sahabat RTV. Nah sahabat, jika kamu berniat supaya lebih cepat sampai dengan melawan arus dan terjadi hal seperti di video ini, malah lebih banyak nih kerugian yang akan sahabat alami. Sudah rugi waktu, rugi fisik dan juga rugi materi. Dan yang dirugikan juga bukan cuma pelanggar lalu lintas tersebut sahabat, tapi orang yang sudah berada di jalur yang benar juga akan dirugikan dan pasti akan menyebabkan kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas, dan hal ini jelas sangat merugikan banyak orang. Jadi sahabat, pikir panjanglah jika kamu mau melanggar arus lalu lintas. Bila kamu dengan sengaja melawan arus lalu lintas, sahabat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana dapat dikenakan sanksi 2 bulan penjara atau denda Rp500.000. Selain itu sahabat, ada kemungkinan terjerat dalam pasal lain jika tindakan melawan arus menyebabkan kecelakaan yang dijelaskan dalam pasal 229 dengan rincian saksi yang dijelaskan dalam pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana kecelakaan lalu lintas ringan dapat hukuman penjara 6 bulan atau denda Rp1 juta. Kemudian kecelakaan lalu lintas sedang dapat hukuman penjara 1 tahun atau denda Rp2 juta. Dan kecelakaan lalu lintas berat hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp10 juta. Jadi sahabat, hindari tindakan buruk seperti melanggar arus lalu lintas, karena selalu ingat untuk selalu memprioritaskan keselamatan bersama saat berkendara.
Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota mengungkap modus terbaru peredaran narkoba yang disembunyikan di dalam semen menyerupai batu. Bahkan lebih kreatif lagi untuk mengelabui polisi, para pengedar menyembunyikan barang haram tersebut ke dalam mainan boneka anak-anak. Siapa menyangka jika batu semen berukuran kerikil ini ternyata berisi narkoba jenis sabu. Iya, sabu itu telah dibungkus dalam kemasan plastik kecil siap edar. Tak hanya itu, para pengedar juga menggunakan media mainan boneka anak-anak berbentuk Pokemon dan Doraemon berukuran mini yang juga di dalamnya sudah terdapat kemasan plastik sabu siap edar. Para pengedar narkoba kedua modus baru tersebut telah diamankan Satres Narkoba Polres Cirebon Kota. Secara total, polisi menyita 171,62 gram sabu, 14,34 gram tembakau sintetis, serta 5.314 butir obat terlarang. Menggunakan media mainan anak-anak berbentuk boneka kecil Pokemon dan Doraemon, yang di dalamnya sudah dimasukkan paket narkotika, kemudian ditempel diletakkan di suatu tempat, kemudian koordinatnya dikirim kepada pembeli. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.